Sihir ini adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia yang bekerja sama dengan syaitan. Dan syaitan ini mereka golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sebagaimana manusia ada 3 golongan, ada yang beriman, jin juga ada yang beriman, dan jin beriman mustahil mengganggu manusia dan tidak akan pernah interaksi dengan manusia. Kemudian ada jin yang fasik sebagaimana manusia fasik, muslim tapi masih banyak dosanya. Kemudian jin yang kafir sebagaimana manusia yang kafir. Khusus golongan jin yang kafir dan fasik dinamakan syaitan dan dipimpin oleh iblis. Jadi iblis adalah raja syaitan dan bukan raja jin. Di alam jin terjadi peperangan besar antara jin-jin mukmin sama jin-jin yang kafir ini atau syaitan. Kalau bukan karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa iblis untuk dipanjangkan umurnya, maka niscaya iblis sekarang sudah mati dan dibunuh oleh jin-jin yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Jin, khusus menceritakan tentang mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa tanggapan jin mukmin tentang iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Jin-jin mukmin berkata tentang iblis, dan dulu orang bodoh dari kami, yaitu iblis. Jadi jin beriman mengatakan iblis adalah bodoh, berkata tentang Allah sesuatu yang salah. Dia mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu membolehkan untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu menipu keturunannya sendiri, menipu kalangan jin. Ada yang terpengaruh dengan dia sehingga bergabung dalam kelompoknya, sehingga dia menyesatkan juga. Bukan cuma kalangan manusia, kalangan jin pun banyak yang disesatkan oleh iblis ini. Di muka bumi ini cuma ada 2 jalan teman-teman sekalian, jalan Allah atau jalan syaitan, iblis, nggak ada yang lain. Dan kedua jalan ini tidak bisa dipertemukan, tidak bisa disatukan, tidak bisa dicampur baurkan. Jalan Allah ini mengenal Allah sebagai pencipta, tidak ada sekutu baginya, meyakini dalam hati itu semua. Juru bicaranya adalah para nabi, dan nabi-nabi ini mewariskan ilmu yang disampaikan atau didapatkan dari Allah kepada para ulama. Ulama-ulama dipanjang lebarkan lagi penyampaian mereka kepada umat manusia melalui dai-dai. Jadi siapapun yang ingin mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ke majelis ilmu, menghadiri majelis para dai-dai, para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau anda hadir di majelis ilmu seperti ini, dengan izin Allah, anda akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya, tertanam iman di dalam hati kita. Jalan yang kedua, dan ini sesat, jalan syaitan, iblis. Dan juru bicaranya adalah nomor 1 dukun, peramal, penyamun. Nomor 2 seluruh ahli maksiat. Itu juru bicaranya syaitan, yang mengajak temannya ke diskotik, yang mengajak temannya ke karaoke, yang mengajak temannya berzina, mengajarkan tata cara mencuri. Ini semua adalah juru-juru bicaranya syaitan. Jadi kalau anda berteman dengan ahli maksiat, datang ke dukun dan peramal, serta orang-orang yang sekarang dipelintir istilahnya di Indonesia, orang-orang yang tidak pintar. Nah, di Indonesia dikatakan orang pintar, ini salah istilahnya. Orang-orang yang tidak normal, jangan dibilang paranormal, karena memang mereka adalah orang-orang yang sesat, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW menentukan satu keputusan untuk para penyihir, tidak ada yang keduanya, cuma satu saja ini. Kalau siapapun penyihir ditangkap basah oleh pemerintah Islam lagi praktek, hukumnya adalah haddus sahiri darbatun bisayf, kata Nabi SAW. Hukuman bagi penyihir yang sedang praktek, maka dipenggal lehernya, nggak ada pilihan yang lain. Kalau ada orang berzina ketangkap, dianjurkan di dalam agama kita untuk memberikan kesempatan taubat. Ada orang mabuk, diberikan kesempatan untuk taubat. Tapi kalau orang penyihir, tidak ada kesempatan untuk taubat. Dia ketangkap basah nih, dia bilang saya mau taubat, nggak bisa, penggal leher. Urusan dia taubat sama Allah nanti.
tapi lehernya harus melayang, nggak bisa. Karena bahayanya permainan yang dia lakukan. Berapa banyak rumah tangga yang dipecahkan oleh penyihir, berapa banyak penyakit yang disebarkan, berapa banyak pertengkaran, berapa banyak maksiat dan kesyirikan yang dilakukan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking beratnya. Makanya tidak boleh main-main dengan masalah ini. Tidak boleh datang ke dukun, peramal, penyamun dan yang semisalnya dengan mereka. Tidak boleh bertanya, tidak boleh berteman. Karena mereka mempermainkan sebuah mainan yang Allah haramkan, namanya sihir. Sihir adalah interaksi antara manusia tadi dengan syaitan-syaitan untuk memisahkan antara suami istri, untuk membuat orang lain jadi suka, untuk membuat orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa besar ada di situ. Maka perbuatan ini haram. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailah. Riwayat lain dikatakan arba'ina yauma. Siapa yang coba-coba datangin atau bertanya, mungkin via telepon, via SMS, apapun caranya, kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, apapun istilah mereka, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dalam riwayat lain 40 hari. Ini 40 sholat antum ke belakang ya. Jadi kalau kita sudah pernah sholat selama 10 tahun misalnya, sekali ke dukun dan peramal ini 40 hari hilang. 2 kali 80 hari, tinggal dikali. Berapa kali anda ke dukun itu? Dan ke orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang tidak normal tadi. Begitu pula hadis yang lain lebih tegas lagi, man ata arrafan aw kahinan fa sa'alahu an syai' thumma saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir atau apapun istilah mereka, bertanya dan percaya. Tadi yang pertama belum percaya, cuma nanya iseng. Ini coba tebak tangan saya, coba tebak ini, coba tebak itu, coba ramal masa depan saya, coba buat orang itu suka dengan saya, coba berikan saya mantra-mantra, sesuatu yang membuat saya kebal, coba ini, coba itu, dan percaya dengan itu, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Karena ini jalan yang menyimpang sekali.